Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 29 Juni 2022, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keotentikan dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita tahu, Petrus meski sudah mengatakan demikian, namun masih mempunyai konsep mesianik lama, yaitu Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah, Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis setelah perikop ini, kita melihat bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sederhana adalah, mengapa Petrus sampai jawaban yang demikian? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti Petrus? Padahal mereka hampir selalu bersama. Kalau kita lihat lagi, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan yang kedua berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata ganti orang pertama dengan anak manusia. Baru pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak. Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia seperti yang kita mengerti saat ini. Maka bisa dimengerti para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan perspektif pertanyaan yang berbeda. Tidak lagi menggunakan kata orang, namun menggunakan menurut kamu.
tidak lagi menggunakan kata ganti orang pertama anak manusia, namun menggunakan kata aku. Tentu saja pertanyaan yang berbeda menjadikan perspektif cara para murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa itu Yesus. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama, pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang sejamannya. Padahal Yesus menghendaki sesuatu yang lain. Meski demikian, jawaban Petrus itu menjadi fondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Pertanyaan yang bisa kita pikirkan lebih jauh adalah, apa artinya di atas batu karang Yesus mau mendirikan jemaatnya? Apakah di atas fondasi Petrus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita bermenung lebih jauh, kalau gereja didirikan di atas Petrus, bukankah gereja sudah dari dulu akan ikut terkubur bersamanya? Lalu di mana fondasi Yesus mendirikan gereja? Bisa diyakini yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah gereja didirikan di atas pengakuan Petrus atas siapa itu Yesus. Dengan demikian, gereja didirikan di atas fondasi dasar pengakuan Yesus sebagai Mesias. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus, engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengaku Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi, namun tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan Petrus. Bagi kita, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Yesus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Mampukanlah kami untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Semoga kami semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan kami dari maut. Teguhkanlah kami ketika kami mengalami kebimbangan rohani. Luruskanlah kami ketika kami sedang tersesat. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu untuk sepanjang masa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.